Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika cinta di hatimu kepada mantan terus berkurang, maka saat itulah mantan semakin sering nangis karena kepikiran kamu. Ya, jadi ketika sekarang mantan peduli pun tidak, karena kita terus yang nangis-nangis kepikiran dia. Kita terus yang merasa rindu, merasa kangen, merasa butuh. Dan itu pula lah yang kemudian membuat mantan tambah jauh. Kita terus berusaha untuk menghubunginya. Kita terus berusaha untuk bisa berkomunikasi dengan dia. Ya, seminggu mungkin ganti nomor telepon bisa 2 kali. Ya, begitu telepon diangkat, terdengar suara kita, langsung handphonenya dia off. Setelah itu nomor kita kembali dia blokir, ya. Nah, manusia itu begitu, ya. Semakin dia merasa dibutuhkan, maka dia akan semakin menjauh. Ya. Semakin orang nih, ya, si mantan ini kita kejar-kejar, maka larinya akan semakin cepat. Ya. Kebenciannya pun akan semakin besar. Nah, karena itu kan memang disitulah dibutuhkan ketenangan, ya, di dalam menghadapi sebuah perpisahan tadi. Jadi dengan memahami logika atau memahami kecenderungan orang yang sedang benci kepada kita, orang yang sedang marah kepada kita, orang yang sedang seneng-senengnya karena sekarang punya pasangan baru, ya. Orang yang sedang tidak butuh kepada kita, kalau kita paham kecenderungan mereka, ya, maka suatu saat mereka akan kembali kepada kita. Tetapi kalau kita tidak berusaha dan tidak mau memahami keadaan psikologis orang yang sedang tidak butuh kepada kita, sedang tidak menginginkan kita tidak mau memahami, maka yang terjadi apa? Bukannya dia kembali, bukannya dia tersentuh melihat kegigihan kita, ya. Jadi kita berharapkan, wah, kita berhujan-hujan tuh ke rumahnya, basah kuyup dengan harapan dia akan keluar dari rumahnya membawa payung, ya, kemudian memberikan handuk hangat. Kita dipersilahkan duduk di ruang tamu, diberikan coklat hangat, begitu kan. Harapannya seperti di film-film itulah, ya. Tetapi ternyata tidak. Kita berhujan-hujan pun untuk menunjukkan kegigihan kita di depan rumahnya, ya. Untuk menunjukkan bahwa betapa kita amat sangat kembali kepada dia. Apa yang terjadi? Pintu gerbang rumahnya tidak pernah terbuka. Kita harus pulang ke rumah dalam keadaan basah kuyup, mencari handuk hangat sendiri, kemudian membuat coklat hangat sendiri, kemudian tidur dengan kesedihan, bangun tidur kemudian meriang. Nah, jadi begitu, ya. Jadi sekarang apa yang perlu dan bisa kita lakukan? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe, ya, dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah,
Sekarang apa yang bisa dan apa yang harus kita lakukan? Ketika kita kejar, ketika kita berharap sekali kepada dia pergi. Ketika kita berusaha terus masuk ke dalam kehidupan dia, kebenciannya bertambah. Ya. Ketika kita mundur, ya, selangkah demi selangkah, maka kebenciannya tadi itu juga akan turun karena kita tidak berusaha hadir di dalam kehidupan dia. Semakin kita bisa menghindar juga untuk tidak kelihatan mengejar-ngejar dia, maka perlahan-lahan rasa ingin tahunya yang akan muncul. Kemana nih orang? Kok tidak pernah nongol, tidak berusaha menghubungi? Ya, apa dia sudah melupakan? Apa dia sudah menemukan seseorang yang baru? Dan seterusnya. Dan kita terus, ya, dengan kehidupan kita, maju terus ke depan. Di situ dia akan mulai melihat ke arah kita. Seiring perjalanan waktu, dia yang akan mulai rajin ke pikiran kita, mulai merindukan. Apalagi ketika dia bisa melihat bahwa ternyata kita sekarang jauh lebih keren daripada saat masih bersama dia. Dia akan mulai nangis-nangis merindukan kita. Dan kuncinya, ketika kita ingin mengurangi cinta kepada dia, maka yang harus kita perbesar di dalam hati kita adalah cinta kepada tujuan hidup utama kita, mencapai kebaikan, keselamatan dunia akhirat, ya, nanti hari kiamat masuk surga, terhindar dari azab neraka. Ya, di dunia bahagia, kerja keras, kaya raya, kemudian di hari kiamat juga bahagia, masuk surga, terhindar dari neraka. Ya, nah maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man ahabba dunyahu adorra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu adorra bi dunyahu, fa'ashiru ma yabqa ala ma yafna. Siapa yang begitu gila dengan dunianya, maka itu akan memudaratkan akhiratnya. Siapa yang begitu cinta akhiratnya, maka itu akan mengurangi kecintaannya pada dunia. Dahulukan negeri yang kekal akhirat dari negeri yang fana dunia. Ya, jadi saat kita tergila-gila kepada mantan, mantan tidak peduli. Saat kita fokus pada kehidupan kita untuk mencapai keselamatan di akhirat nanti, ibadah kita perbaiki, kerja kita tingkatkan untuk semua tujuan mencapai keselamatan dunia akhirat, maka disitulah mantan akan mulai melihat kepada kita kembali, mulai memikirkan kita lagi, dan mulai merindukan kita jika kita berhasil lebih baik daripada ketika masih bersama dia dulu. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.